Kalau kita sibuk menghimpun harta, tapi kita habiskan untuk dunia, kita akan menjadi orang yang tidak punya apa-apa untuk akhirat kita. Nah ini, jadi bangun kesadaran bahwa hidup kita sementara. Ya. Silahkan Anda punya rumah bagus di dunia, tapi bangunlah rumah bagus juga untuk akhirat Anda, yang akan ada tempati selama-lamanya nanti. Kita hidup sementara di dunia saja, kita bangun rumah bagus, ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran, padahal untuk kita tempati sementara. Tidakkah kita berpikir untuk akhirat kita yang kita akan tinggal selamanya, berapa miliar yang sudah kita infakkan untuk membangun rumah kita di sana? Kalau yang sementara sudah kita 1 miliar, untuk yang abadi berapa miliar investasi yang sudah kita tanamkan? Ya. Maka ada seorang pengusaha di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, ketika menghadiri acara lelang amal, beliau seorang diri membisikkan kepada ustadz pembicaranya, "Ustadz, saya akan mewakafkan satu kawasan perumahan saya. Keuntungan dari perumahan bisa berbuat saya satu kawasan ini senilai 10 miliar untuk Allah." Tanpa ragu sedikit pun, pemirsa, dia serahkan 10 miliar keuntungan dari properti, bisnis propertinya itu untuk investasi akhiratnya. Mengapa? Dia sadar betul bahwa hidup di dunia itu sementara, sewaktu-waktu bisa meninggal dunia. Tapi ketika sudah investasi 10 miliar tadi, hatinya menjadi tenang. Andai kata sewaktu-waktu meninggal dunia, dia sudah punya investasi untuk akhiratnya. Sekarang kita bagaimana, pemirsa rahimakumullah? Silahkan Anda menjadi orang kaya sekaya-kayanya, tapi jangan sampai kekayaan kita hanya untuk membangun kebahagiaan dan kemegahan dunia kita. Investasikan sebagian kekayaan kita untuk membangun akhirat kita. Tempat abadi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita akan jadi orang-orang yang menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Begitu Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang diambang kematian. Wa anfiqu, wahai hamba-hambaku, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian menjemput salah seorang di antara kalian, yang pada waktu itu baru akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku sejenak ya Allah. Aku akan wakaf dulu, aku akan infak dulu, aku akan sedekah dulu. Mengapa sebelum-sebelumnya tidak sedekah? Ketika sakaratul maut, ketika memang kita sudah tidak bisa lagi menikmati dunia, baru kita berikan dunia. Kita memang sudah tidak bisa menikmati lagi pada waktu itu. Mengapa pada waktu kita sudah tidak bisa menikmati dunia, kita baru berikan dunia itu? Allah tidak terima. Allah tidak kabulkan permohonannya. Karena itu bukan pengorbanan. Itu bukan pengorbanan. Karena memang dia sudah tidak bisa lagi menikmati dunia. Anda misalnya tidak bisa makan yang dingin-dingin karena gigi Anda berlubang misalnya. Karena Anda tidak bisa makan yang dingin-dingin meskipun enak, Anda akan dengan mudah melepas punya es krim yang mahal-mahal itu akan mudah Anda kasihkan. Mengapa? Masalahnya Anda memang tidak bisa makan itu. Jadi mengasihkan es krim yang mahal itu bukan sebuah pengorbanan, karena memang kita tidak bisa makan. Tapi kalau kita senang dengan sesuatu dan kita bisa memakannya, mungkin kita akan mikir-mikir itu untuk menginfakkan itu. Nah, orang sudah sakratul maut yang memang sudah tidak perlu harta, mohon kepada Allah, ya Allah tangguhkan aku sejenak, aku akan sedekahkan hartaku. Memang dia sudah tidak akan menggunakan harta itu.
Jadi kalau kita mau bersedekah memang ada, supaya ada nilai pengorbanannya sekarang ini ketika kita sehat. Ya. Sedekahlah. Ketika kita lapang, sedekahlah. Sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah dan sebagai bentuk ketulusan kita bahwa kita ini ingin membeli akhirat kita. Menginvestasikan harta kita untuk kepentingan kebahagiaan akhirat kita. Ni'mal malis salih lil mar'is salih. Jadi sebaik-baik harta ketika berada di tangan orang yang salih, yang dia bisa membelanjakan harta itu sesuai dengan pos-pos yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan. Anak yatim, orang-orang miskin, ya, membangun masjid, membangun pesantren, wakaf dan lain sebagainya. Ya, sehingga semakin banyak poin-poin kebaikannya, akan semakin banyak investasi yang dia tanamkan. Ya. Jadi pemirsa barakallahu fikum, ya, harta kita kalaupun tidak kita gunakan akan digunakan juga meskipun bukan oleh kita. Ya. Kalau tidak kita yang belanjakan, akan dibelanjakan oleh orang lain. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang karena menahan hartanya kemudian dibinasakan oleh Allah. Baik itu dalam bentuk terkena banjir, ditipu orang, kebakaran, gagal panen, dan lain sebagainya. Banyak cara dari Allah untuk bisa membuat orang yang tadinya sukses menjadi bangkrut hanya karena dia tidak mau bertransaksi dengan Allah, berinvestasi untuk akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa barakallahu fikum, apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi, ya, wawasan, ya, berpikir kita untuk bagaimana menjadikan masa depan akhirat kita lebih baik lagi, ya. Bisa membuat kita bahagia dengan membagikan sebagian harta yang kita miliki, ya, untuk kepentingan kebaikan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di penghujung hayat kita nantinya. Kita sekarang belum ada yang sakaratul maut, ya. Tapi nanti ketika sakaratul maut baru akan ada penyesalan mengapa tidak kita infakkan sebagian harta kita saat kita diberikan kehidupan yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.